hadis dari riwayat Ibnu Hakim, beliau menceritakan ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa iza ra'aitum hilal Dzulhijjah, di mana kalian melihat tanggal di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan kalian berniat untuk melaksanakan ibadah kurban, fal yumsik an sa'rahu wa azfarahu, kalian harus mengekar diri dari menggunting rambut dan memutih kuku. Nah, kalau di antara kita nih ada yang niat tahun ini untuk melaksanakan kurban, pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan hewan kurban itu dimakruhkan untuk menggunting kuku dan menggunting rambut. Jadi sunnah dipelihara. Itu sunnah Rasulullah SAW. Rasul kalau mau menyembelih hewan korban, udah berniat hewan korban, beliau tidak pernah memotong kuku dan tidak pernah memotong rambut. Hukumnya sunnah muakkad menyembelih hewan kurban. Tapi di kalangan mazhab Hanafiyah, Imam Hanafi, kalau di kampung itu lebih dari 40 orang, itu sudah wajib hukumnya. Jadi wajib hukumnya kalau di kampung itu lebih dari 40 orang. Kan ada kalau di Saudi Arabia itu ada kampung yang cuma 5 orang, 10 orang, itu nggak wajib kurban. Tapi kalau sudah 40 orang di kampung itu, tapi rata-rata kalau di kampung kita kan lebih sekarang, ada yang 100, 200, sudah wajib hukumnya. Sehingga di mazhab Imam Hanafi ini, kalau seandainya tidak mampu orang tersebut melaksanakan kurban, harus mengeluarkan uang dari kas negara untuk melaksanakan kurban. Dengan niat ini kurban untuk warga masyarakat yang ada di kampung ini. Walaupun hanya 1 ekor kurban, 1 ekor kambing. Tapi menurut mazhab Imam Maliki, yang namanya menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib mutlak. Harus. Karena udah diberi kesempatan 1 tahun kita untuk menabung, 1 tahun untuk mengumpulkan harta untuk melaksanakan ibadah hewan kurban. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad. Walaupun sunnah muakkad, tetap ada ancaman dari Rasulullah SAW. Kata Rasul, man wajada sa'atan falam yudoh fala yaqrabanna musallana. Seandainya di antara kamu menemukan kekeluasaan rezeki untuk melaksanakan ibadah kurban, terus kalian tidak menyembelih hewan kurban, jangan dekati tempat sholatku. Jadi jangankan ikut berjamaah dengan Rasul, mendekati tempat sholatnya aja jangan. Kalau orang yang sudah sanggup menyembelih hewan kurban terus tidak melaksanakan hewan kurban. Jadi jangan sampai saya nggak korban, kenapa nggak punya uang? Tapi rokoknya sehari 3 bungkus. Coba bayangin, rokoknya sehari 3 bungkus mampu. Tapi pas giliran kurban nggak udah uang. Nah, ini kan lucu. Ini yang diancam oleh Rasulullah SAW. Kalau ya korban musallana, jangan kau dekati tempat sholatku, musolaku, masjidku, jangan kau dekati. Makanya, yuk masih ada waktu 1 bulan lagi kita untuk kesempatan melaksanakan ibadah kurban. Nggak apa-apa, punya motor jual dulu motornya. Allah. Nggak apa-apa, nggak punya motor jual dulu motornya. Jadi saking pentingnya korban. Apa sih Pak Ustadz pahala untuk orang yang berkorban? Catat nih sebelum saya akhiri. Kurban ini kan syiar min syairillah. Ini syiar untuk syiar dunia kepada umat yang lain dinyatakan. Umat Islam ini kaya loh, bisa menyembelih hewan kurban, bisa menyembelih hewan kurban, membagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Catat Pak, barang siapa yang menghadiri hewan kurbannya disembelih, 1 tetes darahnya yang dikeluarkan dari hewan kurban itu akan menggugurkan dosanya, seluruh dosanya yang dikorbankan. Luar biasa. Dan setiap bulu yang ada di hewan kurban, baik unta maupun kambing, itu akan jadikan kebaikan untuk yang mengorbankannya. Silakan Bapak kalau ingin tahu kebaikan, berapa kebaikan untuk yang berkurban, hitung aja bulu yang ada di kambingnya. 1, 2, hitung terus berapa juta kebaikan. Ini kelebihan buat orang yang berkurban. Hadirin, yuk sama-sama kita kurban. Pak Ustadz, saya nggak punya uang, mampunya korban yang kecil, harganya cuma 2 juta. Silakan beli yang kecil. Yang penting kita punya pengorbanan kita terhadap Allah. Ustadz, ada sih kambing yang murah, tapi perempuan, nggak apa-apa perempuan. Jukronan au unasan dalam kitab I'anatul Talibin. Mau laki-laki mau perempuan sembelih aja. Jadi jangan sampai
Wah, katanya perempuan nggak sah. Kalau ada yang mengatakan kiai perempuan nggak sah, bawa aja ke Cimande hewan kurban yang perempuan. Biar saya yang sembelih. Karena hukumnya sah. Pak Ustadz, ada sih 700.000, cuman agak petot kecil. Nggak apa-apa, sembelih aja. Cuman nanti di akhirat jangan aneh. Orang lain ada sapi datang ke Pak Haji Lukman, limosin. Wah, ayo Pak Haji sama keluarga naik. Karena beliau korbannya limosin, harganya 80 juta, 70 juta. Datang lagi, agak sapi yang agak kecil, 28 juta teman. Mas Ute yang dijemput. Naik. Ada lagi, kambing datang. Nah berarti itu yang harga 5 juta. Nanti kalau ada yang kecil, nah berarti yang harga 2 juta. Nah nanti bapak-bapak yang agak petot jangan aneh, nanti juga yang jemputnya yang petot juga. Tapi walaupun petot kan kita dijemput juga. Jadi berkorbanlah, mau 700.000, mau harga 800.000, mau 1 juta, mau 1,5 juta. Yang penting jadikan kesempatan tahun ini untuk berkorban. Belum tentu kita akan ketemu dengan tahun yang akan datang. Belum tentu kita diberikan umur untuk Idul Adha yang akan datang. Masih ada kesempatan tahun ini, diberikan nyawa, diberikan kesempatan. Mungkin masih ada keluasan rezeki, masih punya handphone iPhone, masih punya handphone Samsung. Gak apa-apa dijual dulu, gak punya handphone 1 bulan 2 bulan, demi untuk kita melaksanakan ibadah kurban. Insya Allah, mudah-mudahan sekali lagi semua ahli majlis As-Siddiq Allah berikan keluasan rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga datangnya, sehingga tahun ini semua yang hadir bisa melaksanakan ibadah kurban, sehingga kita mendapatkan pahala dan keberkahan yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti kita sambung lagi kajian tentang kurban untuk di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.